Mendengar protes dari Riyadi, Komandan Suriah tidak terintimidasi. Dengan suara dingin dia berkata, "Ini perang. Kematian adalah hal yang wajar. Kalau kau mau jawaban, aku juga kehilangan hampir 1.000 orang. Siapa yang akan memberiku penjelasan?" Dia kemudian menatap Riyadi tajam dan berkata dengan dingin, "Yang lebih penting sekarang, kita harus menghancurkan Hamid. Kalau kita tidak menang, atasan kita pasti akan menghukum kita. Bosku tidak akan memaafkanku. Dan aku yakin bosmu juga tidak akan memaafkanmu." Riyadi terdiam. Dia tahu Komandan Suriah benar. Di medan perang, kehilangan pasukan bukanlah masalah utama. Masalah sebenarnya adalah kalah perang. Kalau mereka gagal mengalahkan Hamid, reputasi Riyadi akan hancur. Bahkan masa depannya di Galesong bisa tamat. Setelah berpikir sejenak, Riyadi berbicara dengan dingin. "Artileri kalian sudah membombardir mereka berkali-kali, tetapi mereka masih memiliki pertahanan yang kuat. Itu berarti benteng mereka sangat kokoh. Kalau kita memaksa menyerang dari depan, kita akan terjebak dalam perang gesekan dan akan kalah." Komandan Suriah menggertakkan giginya dan berkata, "Kalau begitu, aku akan memerintahkan artileri untuk mengebom mereka lebih lama." Riyadi menggelengkan kepalanya. "Tidak ada gunanya. Kita sudah membombardir mereka berkali-kali, tetapi mereka tetap bertahan. Bom tambahan hanya akan membuang-buang waktu dan amunisi." Dia memikirkan rencana baru dan berkata, "Begini saja, kau kerahkan pasukanmu untuk melakukan serangan frontal. Gunakan senjata berat dan buat seolah-olah kita masih mencoba menyerang dari depan. Sementara itu, aku akan memimpin pasukan Galesong dan menyelinap melalui sisi gunung. Kami akan bergerak diam-diam, memanjat ke dataran tinggi, lalu mengepung mereka dari samping." Komandan pasukan pemerintah langsung terkejut setelah mendengar rencana Riyadi dan berkata, "Serangan tipuan dari depan, serangan memutar dari samping. Ini strategi yang sangat masuk akal. Ternyata Tuan Riyadi memang sangat hebat." Padahal strategi ini hanyalah taktik dasar dalam perang pengepungan. Namun bagi komandan pemerintah yang minim pengalaman, strategi ini terdengar seperti keputusan jenius. Komandan pemerintah yang bekerja sama dengan Riyadi ini sebenarnya bukan seorang perwira militer sejati. Dia tidak pernah menerima pendidikan militer formal. Saat dia memimpin ribuan pasukan, dia sama sekali tidak tahu bagaimana cara mengatur formasi, strategi, atau taktik perang. Bahkan, taktik perang paling dasar, koordinasi antara infanteri dan artileri, juga harus diajarkan oleh Riyadi. Alasan utama kenapa mereka tidak pernah menggunakan taktik infanteri dan artileri sederhana. Mereka tidak memiliki pelatihan artileri yang memadai. Saat berlatih, mereka hanya menembak target diam di jarak dekat. Namun dalam perang sungguhan, terutama di medan berbukit seperti Suriah, mereka bahkan tidak bisa menghitung koordinat tembakan dengan benar. Kalau bukan karena adanya ahli artileri dari Galesong, mereka bahkan tidak akan membawa meriam dalam pertempuran ini. Karena bagi pasukan pemerintah, senjata berat terbaik mereka hanyalah RPG. RPG sangat mudah digunakan, tidak perlu perhitungan atau koordinasi dengan unit lain. Cukup dibidik dengan mata telanjang dan tembak. Bahkan seorang petani buta huruf pun bisa menggunakannya dengan mudah. Namun, meriam artileri adalah cerita yang berbeda. Meriam memiliki sistem taktis yang kompleks. Kalau koordinat tidak dihitung dengan benar, mereka bisa menembak seharian tanpa mengenai musuh sama sekali. Karena itulah, saat mendengar rencana dasar Riyadi, komandan pemerintah menganggapnya sebagai strategi yang luar biasa. Namun, masalah lain segera muncul. Kenapa pasukan pemerintah yang harus melakukan serangan tipuan? Kalau mereka ingin melakukan serangan tipuan, mereka tetap harus bertempur di garis depan agar terlihat meyakinkan. Tetapi, bagaimana kalau mereka malah menjadi sasaran empuk bagi pasukan Hamid?
Selain itu, mereka tidak bisa berpura-pura menyerang dari luar jangkauan musuh. Kalau mereka melakukannya, bahkan orang bodoh pun bisa melihat kalau itu hanyalah sandiwara. Di medan pertempuran, pasukan pemerintah tidak memiliki keunggulan apapun di garis depan. Bahkan untuk serangan tipuan pun, mereka pasti akan mengalami banyak korban jiwa. Selain itu, meskipun mereka mengorbankan banyak prajurit dalam serangan tipuan, semua kredit kemenangan tetap akan diberikan kepada Galesong. Semakin dipikirkan, semakin tidak menguntungkan bagi pasukan pemerintah. Karena itu, komandan pasukan pemerintah segera mengajukan usulan baru. Strategi ini memang bagus, tapi menurutku, tidak seharusnya pasukanku yang melakukan serangan tipuan. Bagaimana kalau kita bertukar peran? Pasukanmu yang melakukan serangan tipuan, sementara pasukanku yang bergerak memutar dari samping. Namun Riyadi langsung marah besar. Kau bermimpi mengandalkan pasukanmu yang kurang terlatih untuk tugas serangan utama. Kalau mereka akhirnya gagal merebut posisi musuh, apa gunanya semua ini? Komandan pasukan pemerintah terdiam dan berpikir. Dia benar juga, pasukanku memang lemah. Kalau kami yang mencoba serangan utama, kemungkinan besar kami akan gagal. Apalagi posisi pertahanan musuh sangat kuat. Kalau kami tidak bisa merebutnya, entah berapa banyak pasukan yang akan mati sia-sia. Setelah berpikir sejenak, dia akhirnya mengalah dan berkata, "Baiklah, kalau begitu, pasukanmu yang akan melakukan serangan memutar, sementara pasukanku akan tetap menyerang dari depan." Riyadi hanya mencibir, lalu berkata dengan dingin, "Pasukanmu sudah mundur. Tapi jangan biarkan mereka terlalu lama beristirahat. Perintahkan artilerimu untuk terus membombardir posisi musuh. Aku akan mengatur pasukanku sekarang. Dalam 10 menit, kami akan mulai bergerak ke sisi samping. Saat itu, kalian harus melancarkan serangan tipuan." Komandan pasukan pemerintah segera menyetujui usulan itu. "Baik, aku akan segera menelpon artileri kami untuk menembakkan 5 gelombang serangan lagi." Sementara itu di benteng Hamid berdiri di pos komando. Dia melihat musuh mundur sambil meninggalkan lebih dari 1000 mayat. Dia merasa sangat puas dan penuh kemenangan. Tak lama kemudian, wakilnya datang melapor dengan penuh semangat. "Komandan, setelah kami menghitung ulang, dalam pertempuran barusan, tidak ada satupun dari pasukan kita yang terluka atau tewas." Hamid berteriak gembira sambil menepuk pahanya. "Ini luar biasa. Taktik dari saudaraku, Andi Rewa, benar-benar luar biasa. Aku harus segera menelponnya untuk memberi kabar." Sementara itu di kota Makassar, Andi Rewa sudah kembali ke apartemen mewahnya di Villa Desilen. Dia mengunci diri di kamar menunggu kabar terbaru dari Hamid. Meskipun dia memiliki kekuatan yang luar biasa, tapi dia tahu kalau perang ini bukan hanya tentang kekuatan individu. Perang ini melibatkan ribuan orang dari kedua belah pihak. Bahkan kalaupun dia pergi ke Suriah sekarang, belum tentu dia bisa mengubah jalannya pertempuran. Karena itu yang bisa dia lakukan hanyalah menunggu kabar dari Hamid dan memberikan bantuan strategi jika diperlukan. Pada saat ini ponsel Andi berbunyi. Saat melihat nomor Hamid muncul di layar, Andi Rewa langsung mengangkat ponselnya dan bertanya, "Saudara Hamid, bagaimana situasinya?" Di sisi lain Hamid tertawa bahagia. "Hahaha, saudaraku, kau benar-benar luar biasa. Semua gerakan musuh bisa kau prediksi dengan tepat." Lalu Hamid menarik nafas dan melanjutkan, "Mereka benar-benar menggunakan taktik serangan infanteri yang kau sebutkan. Pertama, mereka membombardir markas dan benteng kami dengan artileri berat. Lalu, mereka mengirim ribuan infanteri untuk menyerang langsung ke atas bukit. Tapi mereka terlalu sombong. Saat kami membalas serangan, mereka terkejut dan langsung mundur dengan kerugian besar. Mereka sudah kehilangan lebih dari 1000 prajurit." Andi Rewa segera bertanya, "Bagaimana kondisi mereka sekarang? Apakah mereka mulai menembakkan artileri lagi?"
Hamid menggeleng. Aku tidak tahu. Mereka baru saja mundur. Dan sejauh ini tidak ada gerakan dari mereka. Andi Rewa berpikir sejenak, lalu memperingatkan Hamid dengan serius. Kalau begitu, kau harus berhati-hati. Aku menduga mereka akan segera melanjutkan serangan artileri. Tapi yang lebih penting lagi, aku yakin mereka akan mencoba serangan memutar dari samping untuk menyerang bentengmu secara diam-diam. Hamid terkejut. Serangan memutar? Dia pernah mendengar istilah ini dan langsung memahami maksudnya. Jadi dia pun berkata, "Baik, aku akan segera mengerahkan drone untuk memantau pergerakan mereka. Kalau mereka benar-benar mengirim pasukan untuk menyusup, drone pasti bisa menemukannya." Andi Rewa mengangguk dan berkata, "Bagus, pastikan dronemu tidak terdeteksi oleh mereka. Dengan begitu, kau bisa membiarkan mereka menyusup lebih dalam, lalu menghancurkan mereka saat mereka lengah." Hamid menjawab dengan semangat, "Aku mengerti. Mulai sekarang, aku akan meningkatkan kewaspadaan hingga 120%. Tidak akan kubiarkan mereka punya kesempatan untuk menyelinap." Andi Rewa melihat jam dan bertanya, "Sekarang di sana masih pagi bukan? Di siang hari, pertahanan masih cukup mudah. Tapi kau harus lebih berhati-hati saat malam tiba. Kalau mereka gagal menyusup sekarang, pasti mereka akan mencoba lagi di malam hari." Hamid tertawa dan berkata, "Saudaraku, berkat saranmu, aku bukan hanya menyimpan banyak perbekalan, tetapi juga membeli beberapa peralatan canggih. Aku punya beberapa perangkat pencitraan termal. Kalau mereka mencoba menyelinap di malam hari, mereka tidak akan bisa bersembunyi dari pengawasanku." Andi Rewa terkejut dan memuji, "Wah, bagus sekali. Kau bahkan sudah menyiapkan pencitraan termal? Bagaimana dengan persediaan amunisimu?" Hamid tertawa percaya diri. "Jangan khawatir. Dengan uang yang kau berikan terakhir kali, aku membeli banyak amunisi. Hanya peluru saja. Aku punya lebih dari 10 juta butir. Bahkan meskipun tidak ada lagi pasokan yang masuk, aku masih bisa bertahan sampai tahun depan." Andi Rewa mengangguk puas. "Bagus. Aku yakin mereka tidak membawa cukup perbekalan untuk perang jangka panjang. Kalau mereka tidak bisa menembus pertahananmu dalam 3 atau 4 hari, mereka pasti akan mundur untuk beristirahat. Karena itu, dalam beberapa hari ke depan, kau harus benar-benar waspada." Hamid mengangguk dengan semangat. "Baik, aku akan memastikan mereka tidak mendapatkan kesempatan." Andi Rewa melanjutkan, "Setelah beberapa hari ini berlalu, kau harus mulai menghubungi kelompok oposisi lainnya. Kalau kau berhasil bertahan melawan 8.000 pasukan pemerintah, reputasimu pasti akan meningkat pesat. Banyak kelompok kecil yang tercerai-berai atau sedang dalam keadaan genting akan mencari tempat berlindung. Kau bisa mengajak mereka bergabung untuk memperkuat pasukanmu." Hamid langsung bersemangat. "Benar, aku bisa menggunakan kesempatan ini untuk membesarkan pasukanku." Andi Rewa mengingatkannya, "Tapi ingat, sebelum menerima mereka, kau harus melakukan penyelidikan latar belakang secara menyeluruh. Jangan sampai ada mata-mata musuh menyusup ke dalam. Selain itu, saat menerima satu kelompok besar, kau harus mencerai-beraikan mereka dan menempatkan mereka di bawah pengawasan perwira-perwira kepercayaanmu. Dengan begitu, mereka tidak akan punya kesempatan untuk berkhianat." Mendengar saran Andi Rewa, Hamid semakin bersemangat. Namun, tiba-tiba terdengar ledakan keras di luar. Musuh kembali membombardir dengan artileri berat. Hamid segera berkata, "Saudaraku, mereka mulai menembak lagi. Aku harus menutup telepon dan mengatur pasukan." Andi Rewa memperingatkan, "Ingat, bahkan dinding yang kuat pun bisa runtuh hanya karena celah kecil. Jangan pernah lengah." Hamid menjawab dengan penuh keyakinan, "Aku mengerti. Saudaraku, tunggulah kabar baik dariku." Setelah menutup telepon, Hamid merasa semakin percaya diri. Dia bergumam, "Aku selalu mendapatkan wawasan baru dari Andi. Kali ini, mungkin serangan musuh justru akan menjadi kesempatan bagiku untuk berkembang. Kalau aku bisa menang dalam pertempuran ini, namaku pasti akan semakin terkenal di kalangan oposisi."
Sekarang yang terpenting adalah bertahan melawan serangan 8.000 orang ini. Tapi tunggu, setelah kekalahan besar mereka tadi, sekarang jumlah mereka mungkin hanya tersisa 6.000 atau 7.000. Untuk mempertahankan basisnya dari serangan musuh, Hamid segera memanggil wakilnya dan bertanya, "Berapa banyak drone yang kita miliki sekarang?" Wakilnya segera menjawab, "Kita masih punya lebih dari 20 drone yang dibeli secara online. Karena harganya murah, kita sengaja membeli lebih banyak saat itu." Hamid melanjutkan, "Berapa lama daya tahan baterainya?" Wakilnya berpikir sejenak dan berkata, "Sekitar 25 menit, maksimal setengah jam." Meskipun waktu terbangnya terbatas, Hamid merasa itu sudah cukup. Dia pun berkata, "Baik, segera persiapkan semua drone untuk bertempur. Aku ingin setidaknya 5 drone mengudara setiap saat untuk mengawasi area sekitar. Kalau ada tanda-tanda pergerakan musuh yang mencoba menyusup, segera laporkan kepadaku." Wakilnya menjawab, "Siap, Komandan." Hamid menambahkan, "Pastikan drone diterbangkan pada ketinggian yang cukup tinggi agar tidak mudah terdeteksi musuh." Wakilnya segera pergi untuk menjalankan perintah. Tak lama kemudian, 5 drone kecil mulai terbang keluar dari terowongan di sisi bukit. Drone-drone ini berukuran sangat kecil, hanya sebesar telapak tangan, dan segera naik ke ketinggian ratusan meter. Begitu mencapai ketinggian 200-300 meter, drone ini menjadi hampir tak terlihat oleh mata telanjang. Selain itu, dengan banyaknya suara ledakan di medan perang, suara baling-baling drone hampir mustahil terdengar tanpa radar khusus. Meskipun dari ketinggian ini, target di tanah tampak kecil, namun karena musuh bergerak dalam jumlah besar, drone tetap bisa mendeteksi pergerakan mereka dengan jelas. Drone ini bisa dengan mudah menangkap pergerakan kelompok yang terdiri lebih dari 10 orang dalam sinyal video mereka. Saat ini Riyadi sedang memberikan pengarahan kepada pasukannya, tanpa menyadari bahwa setiap gerakannya sedang diawasi ketat oleh Hamid. Dia bahkan tidak bisa membayangkan kalau Hamid mampu melakukan pengawasan udara penuh ini hanya dengan serangkaian drone komersial yang dibeli dengan harga murah melalui online shop. Dalam serangan sebelumnya, pasukan Galesong sudah kehilangan ratusan prajurit dalam sekejap. Sejak didirikan, pasukan Galesong belum pernah mengalami kegagalan yang begitu memalukan. Karena itu Riyadi tidak berani langsung melaporkan hal ini kepada Tuan Singgih, pemimpin mereka. Dia hanya ingin menghancurkan Hamid secepat mungkin untuk membalas dendam. Bagaimanapun, menurutnya, Hamid hanyalah seorang pemimpin pedesaan yang primitif dengan persenjataan dan pelatihan yang bahkan lebih buruk dibandingkan milisi biasa. Sementara dirinya, meskipun dirinya memimpin pasukan elit, dia malah kehilangan ratusan orang dalam satu serangan dari musuh. Ini adalah penghinaan yang tidak bisa diterima oleh Riyadi. Karena itu, satu-satunya yang ada di pikirannya sekarang adalah segera menghancurkan Hamid beserta seluruh pasukannya. Dengan begitu, dia bisa membawa kemenangan sebagai kompensasi ketika melaporkan korban jiwa kepada Tuan Singgih. Oleh karena itu, dia sangat menaruh perhatian pada taktik serangan samping yang akan segera dilancarkan dan bahkan memutuskan untuk memimpin pasukannya sendiri dalam pertempuran. Baginya yang terpenting adalah memberikan serangan kejutan kepada Hamid. Dia percaya kalau strategi serangan memutar akan mengejutkan Hamid dan membalikkan keadaan, tanpa menyadari bahwa setiap langkahnya sudah berada dalam jangkauan pengawasan Hamid. 10 menit kemudian, Riyadi sudah memilih 1.000 prajurit elit pasukan Galesong untuk menjalankan serangan memutar. Kali ini dia sendiri akan memimpin operasi tersebut, menyusup melalui lembah di sayap kiri untuk menyerang benteng utama Hamid dari sisi yang lebih lemah. Dia memberikan perintah kepada pasukannya, "Kalian punya waktu setengah jam untuk bersiap. Ambil semua senjata dan perlengkapan kalian. Begitu kita mulai menyerang,
Kita harus menghancurkan Hamid dalam satu serangan." Pada saat yang sama, di Sulawesi Utara, di luar villa keluarga Smith, 8 mobil Rolls-Royce panjang berwarna hitam dan anti peluru melaju perlahan dan berhenti rapi di depan pintu masuk utama. Dari mobil terdepan, seorang pria muda berusia 20-an dengan tubuh kekar dan rambut cepak turun. Setiap gerakannya terlihat tegas dan disiplin, jelas menunjukkan kalau dia sudah melalui pelatihan militer yang ketat. Dia berjalan ke gerbang utama villa keluarga Smith dan berkata dengan ekspresi dingin, "Tolong beritahu Tuan Chandra Smith kalau pemimpin kami ingin menemuinya." Para pengawal keluarga Smith langsung waspada melihat 8 mobil mewah datang bersamaan. Selain itu, sikap pria ini sangat arogan, seolah-olah dia tidak menghormati keluarga Smith. Salah seorang pengawal bertanya dengan hati-hati, "Bolehkah aku tahu siapa nama pemimpinmu, agar aku bisa menyampaikan pesannya dengan tepat?" Pria muda itu tersenyum dingin dan berkata, "Kalian tidak pantas mengetahui nama pemimpin kami. Begitu pemimpin kami bertemu dengan Tuan Chandra Smith, dia sendiri yang akan memberitahukannya." Sikap ini membuat para pengawal merasa sangat tidak senang. Tetapi mereka juga tidak berani membuat masalah, karena jelas orang-orang ini bukan orang biasa. Tanpa berkata banyak, pengawal itu segera masuk ke dalam dan melaporkan kejadian ini kepada kepala pelayan keluarga Smith, yaitu Tuan Anwar. Sebagai kepala pelayan, Anwar sangat mengetahui jadwal harian Chandra Smith. Dia tahu hari ini Chandra Smith tidak berencana keluar atau menerima tamu. Jadi kedatangan 8 Rolls-Royce tanpa pemberitahuan ini sangat mencurigakan. Tanpa membuang waktu, dia segera menginstruksikan seluruh pelayan dan pengawal keluarga Smith untuk bersiaga penuh. Selain itu, dia juga memanggil master bela diri terkuat di keluarga Smith, yaitu Tuan Robert, untuk menemaninya menghadapi tamu tak dikenal ini. Ketika Tuan Robert mendengar laporan ini, dia juga menjadi sangat serius dan segera menemani Tuan Anwar ke gerbang utama. Saat mereka keluar, mereka melihat 8 Rolls-Royce masih berjajar rapi dengan mesin menyala. Selain pria muda yang turun lebih dulu, tidak ada satupun orang lain yang keluar dari mobil. Yang lebih mencurigakan lagi, jendela mobil-mobil ini tertutup dengan kaca film hitam pekat, sehingga mustahil untuk melihat siapa yang ada di dalamnya. Yang lebih mencolok adalah mobil-mobil ini tidak memiliki plat nomor resmi. Sebagai gantinya, di tempat plat nomor, terpasang sebuah plat emas murni yang diukir dengan gambar seekor naga. Melihat ini, Tuan Anwar sedikit terkejut dan bertanya dengan suara rendah kepada Tuan Robert, "Tuan Robert, apakah menurutmu plat emas itu benar-benar terbuat dari emas murni?" Tuan Robert mengamati sebentar dan berkata dengan serius, "Melihat warnanya, kemungkinan besar itu adalah emas murni." Tuan Anwar mengutuk pelan, "Kurang ajar. Mobil tanpa plat nomor tapi malah pakai plat emas bergambar naga. Mereka benar-benar sombong. Siapa sebenarnya mereka?" Tuan Robert tidak banyak bicara dan berkata, "Kita tidak akan tahu sebelum kita tanyakan secara langsung." Setelah itu dia melangkah maju dan bertanya dengan suara tegas, "Siapa yang ingin bertemu dengan Tuan Chandra Smith?" Pria muda yang turun dari Rolls-Royce itu melirik Tuan Robert dengan tatapan tajam, lalu berkata dengan suara dingin, "Pemimpin kami ingin bertemu dengan Tuan Chandra Smith." Kemudian dia menambahkan dengan nada mengancam, "Kami sudah menunggu selama 2 menit. Kalau dalam waktu 3 menit lagi Tuan Chandra Smith masih belum keluar untuk menemui pemimpin kami, maka jangan salahkan kami karena tidak memberi kesempatan pada keluarga Smith." Tuan Anwar langsung naik pitam mendengar ancaman ini dan memarahi di dalam hatinya. "Brengsek, dari mana datangnya pemimpin bodoh ini? Hanya karena punya 8 Rolls-Royce, mereka pikir mereka bisa mengancam keluarga Smith? Jangan lupa, keluarga Smith masih merupakan keluarga nomor 1 di seluruh Jakarta, bahkan di seluruh negeri ini. Siapapun pemimpin mereka,
tidak mungkin lebih hebat dari Tuan Chandra Smith. Akhirnya Tuan Anwar berkata dengan nada tidak ramah, "Setiap hari ada banyak orang yang ingin bertemu dengan Tuan kami. Kau harus memberitahu kami siapa dirimu terlebih dahulu, agar kami bisa mempertimbangkan apakah Tuan kami ingin meluangkan waktu berharganya untuk menemui kalian atau tidak. Kalau tidak, apakah kalian pikir Tuan kami akan menemui sembarang orang?" Pria muda itu mencibir, "Kau hanyalah seorang pelayan. Kau tidak pantas mengetahui identitas pemimpin kami." Tuan Anwar merasa sangat terhina dan langsung marah. "Aku hanya pelayan? Apa kau sendiri juga bukan pelayan? Kita sama-sama pelayan. Apa hakmu berbicara seperti itu padaku?" Tiba-tiba pria muda itu bergerak dengan kecepatan luar biasa. Dan sebelum Tuan Anwar bisa bereaksi, pria muda itu sudah mencengkram lehernya dan mengangkatnya ke udara. Dengan suara keras, pria muda itu berkata, "Dengar baik-baik. Aku adalah salah satu dari 4 jenderal perang bawahan pemimpin kami, bukan sekedar pelayan." Tuan Anwar terkejut karena pria muda itu berani menggunakan kekerasan di depan kediaman keluarga Smith. Dengan marah dia berteriak, "Berani membuat onar di sini? Kau hanya cari mati. Orang-orang, tangkap dia untukku." Mendengar perintahnya, para pengawal keluarga Smith serta beberapa anggota keluarga Tanujaya, termasuk Fajar Tanujaya, bersiap untuk bertindak. Namun, tepat pada saat itu, Tuan Robert tiba-tiba berjalan maju dengan ekspresi serius. Dengan nada sopan dia berkata, "Anak muda, jangan marah seperti ini. Tuan Anwar adalah kepala pelayan keluarga Smith, dan memang sedikit terbiasa bersikap angkuh. Demi keluarga Smith, tolong jangan mempermasalahkan hal kecil ini." Tuan Anwar terkejut dan dengan bingung berkata, "Tuan Robert, kenapa kau berpihak pada orang luar?" Tuan Robert mengangkat tangannya untuk menghentikan Tuan Anwar berbicara dan menatap tajam. Kemudian dia berkata kepada pria muda itu, "Anak muda, karena pemimpin kalian ingin bertemu dengan Tuan kami, tolong tunggu sebentar. Aku akan segera memberitahu beliau. Bagaimana menurutmu?" Mendengar itu, pria muda tersebut baru melepaskan Tuan Anwar dan berkata dengan dingin, "Sebaiknya cepat. Kalian hanya punya waktu 2 menit lagi." Tuan Robert segera mengangguk. "Baik, aku akan segera kembali." Setelah itu dia menarik Tuan Anwar yang masih marah dan berkata, "Tuan Anwar, ikuti aku menemui Tuan Chandra Smith." Tuan Anwar merasa sangat dipermalukan di depan para pelayan dan pengawal keluarga Smith. Dia ingin melawan pria muda itu, tetapi karena Tuan Robert sudah berbicara, dia tidak berani membantah dan hanya bisa mengikuti dengan enggan ke dalam rumah. Begitu masuk, Tuan Anwar dengan kesal berkata, "Tuan Robert, aku tidak bermaksud tidak sopan kepadamu, tapi sikapmu tadi sangat keterlaluan. Kau bukan hanya tidak membantuku tetapi malah membela bocah sialan itu. Ini tidak adil." Tuan Robert merendahkan suaranya dan berkata, "Aku tidak menghalangimu, tapi aku menyelamatkanmu. Apakah kau sadar bahwa pemuda tadi jauh lebih kuat dariku?" Tuan Anwar terkejut hingga wajahnya pucat. "Apa? Itu tidak mungkin. Bocah sombong itu lebih kuat darimu. Di seluruh negeri ini hanya ada sedikit orang yang bisa menandingimu. Selain lelaki tua dari keluarga Tanujaya yang baru saja mencapai terobosan, siapa lagi yang bisa lebih kuat darimu?" Tuan Anwar tidak bisa mempercayai kata-kata Tuan Robert. Pria muda itu bahkan belum memperkenalkan dirinya. Dia hanya seorang utusan biasa, tetapi dikatakan lebih kuat dari Tuan Robert. Bagi Tuan Anwar itu terdengar seperti lelucon. Namun, Tuan Robert dengan tegas berkata, "Kecepatan, kekuatan, dan ketahanan fisiknya lebih unggul dariku." Dia lalu menjelaskan dengan ekspresi serius, "Tadi, saat dia mencengkram kerah bajumu dan mengangkatmu, dia melakukannya begitu cepat, hingga aku bahkan tidak sempat bereaksi. Selain itu, kekuatan lengannya sangat besar. Dia mengangkatmu, sementara kau berusaha keras untuk melepaskan diri, tetapi tubuhnya sama sekali tidak bergerak. Ingat ini, mengangkatmu bukanlah hal yang luar biasa. Menahannya saat kau berusaha melawan juga bukanlah hal yang luar biasa. Tetapi untuk tetap tidak bergerak sedikit pun,
bahkan tidak bergeser 1 mm pun saat kau meronta-ronta. Itu sangat luar biasa. Bahkan kalaupun Resa Tanujaya yang sangat terampil itu berada di sini, jangankan mengangkat seorang pria dewasa, bahkan kalau dia mengangkat seekor anjing dewasa sekalipun, dia tidak akan bisa tetap diam ketika anjing itu meronta-ronta dengan liar. Aku pun tidak bisa. Jadi, pemuda itu memiliki keterampilan yang sangat dalam dan luar biasa. Kata-kata Robert membuat Anwar langsung merasa tegang. Dia tidak lagi memikirkan bagaimana mendapatkan kembali harga dirinya, melainkan dengan cemas bertanya, "Tuan Robert, kalau kekuatan orang itu benar-benar lebih kuat darimu, dan kalau mereka memiliki niat jahat, lalu apa yang harus kita lakukan?" Robert dengan tenang menjawab, "Kalau mereka memang berniat buruk, mereka pasti sudah bertindak sejak tadi. Kau harus tahu, mereka datang dengan 8 mobil, dan satu-satunya orang yang turun saja sudah lebih kuat dariku. Bisa jadi mereka yang masih di dalam mobil lebih kuat lagi. Dalam situasi ini, kita sama sekali tidak punya peluang untuk melawan mereka." Anwar langsung merinding ketakutan dan buru-buru bertanya, "Jadi sekarang kita harus menunggu keputusan Tuan Chandra Smith?" Robert mengangguk dan berkata, "Aku rasa mereka tidak punya niat jahat. Kalau tidak, mereka tidak akan memilih cara komunikasi seperti ini. Sepertinya kita harus membiarkan Tuan Chandra Smith bertemu dengan pemimpin mereka." Pada saat ini Chandra Smith masih belum tahu apa yang terjadi di luar. Akhir-akhir ini keadaannya tidak terlalu baik. Setelah mengalami banyak kekalahan di tangan Andi Rewa, reputasinya hancur. Kedua putranya menghilang dan sebagian besar asetnya jatuh ke tangan Siva. Serangkaian pukulan ini membuatnya sangat terpuruk. Dia selalu mencari kesempatan untuk membalas dendam, tetapi setiap kali memikirkan kekuatan misterius yang melindungi Andi, serta fakta bahwa dia bahkan tidak bisa mengetahui identitas lawannya, dia merasa sangat frustrasi. Saat itulah Robert dan Anwar datang untuk melaporkan kejadian di luar dan membuatnya semakin kesal. Namun, setelah mendengar bahwa lawan memiliki kekuatan yang luar biasa, dia tidak berani meremehkan situasinya. Akhirnya dia menarik napas dalam dan berkata kepada Anwar, "Anwar, undang pemimpin mereka untuk masuk. Aku akan menunggu di sini." Anwar segera mengangguk, lalu berbalik menuju gerbang utama dan berkata kepada pemuda tadi, "Tuan kami sudah setuju untuk bertemu dengan pemimpin kalian. Silakan ikuti aku." Pemuda itu tidak langsung menjawab. Sebaliknya dia berbalik menuju mobil kelima. Saat itu jendela mobil sedikit terbuka. Dia lalu membungkuk dan berbicara pelan melalui celah jendela. Setelah mendengar perintah dari dalam, dia segera berdiri tegak dan memberi hormat dengan suara lantang, "Baik, pemimpin." Setelah itu dia langsung berteriak, "Semua anggota berkumpul." Begitu kata-katanya keluar, pintu dari 7 mobil lainnya terbuka serempak dan lebih dari 20 pria berpakaian hitam keluar dalam waktu bersamaan. Kemudian, masing-masing mereka melangkah 3 meter keluar, membentuk formasi persegi panjang yang mengelilingi 8 mobil dan melindungi mobil kelima di tengah. Saat itu pintu mobil Rolls-Royce kelima pun terbuka. Seorang pemuda dengan mantel hitam panjang dan sepatu bot taktis melangkah keluar. Pria itu memiliki wajah tampan, ekspresi dingin, dan sepasang mata hitam yang penuh dengan aura membunuh. Hanya dengan berdiri di sana saja, dia sudah memancarkan tekanan yang begitu kuat hingga membuat orang-orang di sekitarnya merasa terhimpit. Begitu pria itu berdiri di luar mobil, semua orang langsung memberi hormat dengan penuh hormat. "Selamat datang, pemimpin." Pria itu tidak menjawab, melainkan langsung melangkah menuju gerbang utama kediaman keluarga Smith. Sambil berjalan dia berkata dengan nada mengejek, "Seorang kepala keluarga Smith yang terhormat harus melarikan diri dari Jakarta ke tempat ini. Sepertinya kali ini keluarga Smith benar-benar dalam masalah besar." Mendengar kata-kata itu,
Anwar merasa sangat tidak senang. Namun saat ini dia tidak berani mengatakan apapun dan hanya bisa berkata dengan hormat, "Tuan kami sudah menunggu di ruang tamu. Silakan ikuti aku." Pria itu bahkan tidak meliriknya, tapi langsung berjalan masuk ke dalam villa keluarga Smith. Setelah melewati halaman dan mencapai pintu utama, Anwar bergegas ke depan. Dia membuka pintu dengan penuh hormat. Pria itu melangkah masuk dengan sepatu bot taktisnya, melewati pintu masuk dan langsung melihat Chandra Smith yang duduk tegak di ruang tamu. Di sisi lain, Chandra Smith, Robert, hanya melirik pria itu sekali sebelum langsung terkejut. Dia bisa merasakan kalau aura pria ini benar-benar belum pernah dia temui seumur hidupnya. Mungkin bahkan seorang ahli bintang 4 pun bukan tandingannya. Di dalam hatinya Robert tidak bisa menahan diri untuk berpikir, siapa sebenarnya orang ini? Kenapa dia bisa memiliki kekuatan sebesar ini di usianya yang masih muda? Chandra Smith juga tidak menyangka kalau pemimpin yang disebut-sebut lawannya ternyata hanyalah seorang pemuda berusia sekitar 27 atau 28 tahun. Dia pun mengerutkan keningnya dan bertanya, "Anak muda, bolehkah aku tahu alasanmu ingin bertemu denganku?" Pria itu menatap Chandra Smith, lalu tersenyum sedikit dan berkata, "Tuan Chandra Smith, kau tidak mengenaliku?" Chandra Smith mengernyit dan berpikir di dalam hati, "Orang ini mungkinkah seseorang dari masa lalu?" Namun tidak peduli seberapa keras dia mencoba mengingat, dia tetap tidak bisa menghubungkan pemuda ini dengan siapapun yang pernah dikenalnya. Akhirnya dia berkata, "Maaf, aku benar-benar tidak ingat." Pria itu tersenyum tipis dan berkata, 20 tahun yang lalu, ayahku dan Paman Arya Smith sangat akrab. Saat itu, Paman Arya memimpin aliansi anti keluarga Rewa, dan ayahku adalah orang pertama yang mendukungnya." Wajahnya menjadi sedikit suram saat dia melanjutkan, "Sayangnya, ayahku tidak mendengarkan nasihat Paman Arya dan bersikeras untuk menantang Sandi Rewa di pasar berjangka. Akibatnya, karena terlalu gegabah, dia jatuh ke dalam perangkap yang telah disiapkan oleh Sandi Rewa dan kehilangan seluruh hartanya. Setelah itu ayahku melompat dari atap gedung utama grup Galesong dan tewas. 7 hari kemudian, di hari ke-7 setelah kematiannya, ibuku meminum sebotol penuh pil tidur dan mengikutinya. Sejak saat itu, aku menjadi yatim piatu dan dibawa oleh seorang kerabat ke luar negeri." Mendengar ini, Chandra Smith tiba-tiba membuka matanya lebar-lebar dan berseru, "Grup Galesong? Kau anak Wan Jafar?" Mata pria itu tiba-tiba memancarkan kilatan tajam saat dia berkata dengan suara dingin, "Benar, aku adalah putra Wan Jafar. Aku adalah satu-satunya darah daging yang tersisa darinya di dunia ini. Namaku Wan Pojun." Mendengar ini, Chandra Smith akhirnya merasa lega. Dia tidak terlalu mengenal Wan Pojun, tetapi dia memiliki sedikit kesan tentang ayahnya Wan Jafar. Di dalam hatinya dia berpikir, 30 tahun yang lalu, ketika Wan Jafar masih menjadi pengikut setia Arya Smith, aku sudah bisa menilai kalau dia bukan orang yang luar biasa. Orang itu cukup cerdas, tidak berpikir strategis, dan tidak memiliki pandangan jauh ke depan. Kecerdasannya juga tidak seberapa sebenarnya. Kalau bukan karena kesetiaannya kepada Arya Smith, dia tidak mungkin bisa mencapai posisi tinggi. Tapi siapa sangka setelah 20 tahun menghilang, putranya kini muncul kembali di hadapanku. Dan berdasarkan ucapan Tuan Robert, sepertinya anak ini bukan orang biasa. Bahkan salah satu bawahannya saja sudah lebih kuat dari Tuan Robert. Mungkinkah Wan Pojun sekarang sudah menjadi seseorang yang sangat berpengaruh? Begitu pikiran ini muncul, hati Chandra Smith langsung dipenuhi kegembiraan dan dia bergumam lagi di dalam hatinya. Sepertinya
Wan Pojun ini bukan musuh, bahkan mungkin seorang sekutu. Ini benar-benar seperti menemukan cahaya di ujung terowongan. Tidak perlu membicarakan hal lain, hanya dengan fakta bahwa bocah ini memiliki bawahan yang lebih kuat dari Tuan Robert saja sudah cukup untuk membuktikannya. Mungkin dia bisa sangat membantuku. Oleh karena itu, Chandra Smith menahan kegembiraannya dan berkata dengan penuh emosi, "Jadi, kau adalah putra Wan Jafar. Tak kusangka, benar-benar tak kusangka, kau sudah sebesar ini." Saat mengatakan itu, ekspresinya menjadi muram. Lalu dia menghela nafas panjang dan berkata dengan penuh perasaan, "Aku masih ingat, setelah ibumu mengalami kejadian itu, Paman Aryamu sangat ingin mengadopsimu. Namun saat itu kau sudah menghilang. Dia mencarimu dalam waktu yang lama, tetapi tidak pernah menemukan kabar tentangmu. Dan karena itu, dia merasa bersalah dalam waktu yang lama." Wan Pojun mengangguk ringan dan berkata dengan nada datar, "Salah satu kerabat kami membawaku ke luar negeri. Saat itu aku masih terlalu kecil dan tidak tahu bagaimana cara menghubungi Paman Arya." Chandra Smith mengangguk sedikit dan berkata dengan penuh perasaan, "Kalau Paman Aryamu tahu kau masih hidup, dia pasti akan sangat bahagia." Setelah mengatakan itu, dia segera bertanya dengan penuh penasaran, "Wan Pojun, selama bertahun-tahun ini, apa yang kau lakukan di luar negeri?" Wan Pojun menjawab, "Aku tinggal di Kolombia selama bertahun-tahun, kemudian berkelana ke berbagai tempat di dunia." Chandra Smith bertanya dengan terkejut, "Kolombia? Apakah sekarang kau menjalankan bisnis di sana?" Wan Pojun mengangkat kepalanya dan berkata, "Tidak. Saat aku berusia 14 tahun, aku bergabung dengan sebuah kelompok tentara bayaran di Kolombia. Awalnya aku bekerja untuk seorang gembong narkoba besar di sana. Tetapi kemudian aku memisahkan diri dan mendirikan kelompokku sendiri." Chandra Smith bertanya dengan kaget, "Apakah kau juga terlibat dalam bisnis seperti itu?" Wan Pojun menggelengkan kepalanya dan berkata dengan suara dingin, "Seumur hidupku, aku tidak akan pernah menyentuh barang haram itu. Yang kumaksud dengan mendirikan kelompok sendiri adalah membentuk organisasi tentara bayaranku sendiri." Kemudian dengan ekspresi bangga dia melanjutkan, "8 tahun yang lalu, aku mendirikan organisasiku sendiri. Aku mengambil nama dari perusahaan ayahku, Grup Galesong, lalu mengganti kata grup dengan pasukan. Aku menamai organisasiku Pasukan Galesong sebagai penghormatan kepada orang tuaku dan sebagai pengingat bahwa aku harus membalas dendam atas kematian mereka." Mendengar ini, Robert langsung tercengang dan berseru, "Pasukan Galesong itu milikmu?" Wan Pojun menjawab dengan suara dingin, "Benar. Pasukan Galesong didirikan olehku sendiri. Dalam 8 tahun, aku sudah mengumpulkan puluhan ribu prajurit elit. Dan sekarang pasukan Galesong sudah menjadi salah satu dari 5 besar organisasi tentara bayaran di dunia." Setelah mengatakan itu, emosinya mulai memuncak dan dia berkata dengan suara lantang, "Selama bertahun-tahun, aku belum pernah kembali ke negeri ini. Tapi kali ini, aku kembali untuk membalas dendam atas kematian orang tuaku dan menuntut keadilan bagi mereka." Chandra Smith sebenarnya tidak tahu tentang pasukan Galesong karena para konglomerat di negeri ini, meskipun kaya raya, tidak memiliki keterkaitan dengan kelompok tentara bayaran. Tentara bayaran hanya aktif di daerah yang selalu dilanda perang, kebanyakan di negara-negara dunia ketiga, yang merupakan dunia yang sama sekali berbeda dengan para konglomerat seperti Chandra Smith. Namun, mengingat kalau pasukan Galesong memiliki bawahan yang lebih kuat dari Robert dan termasuk dalam 5 besar dunia, jelas mereka bukan organisasi sembarangan. Yang lebih menggembirakan bagi Chandra Smith adalah karena Wan Pojun datang dengan niat balas dendam. Dan siapa yang menjadi target balas dendamnya? Tentu saja keluarga Rewa.
Sebagai pemimpin salah satu dari 5 organisasi tentara bayaran terbesar di dunia, Wan Po Jun pasti tahu kalau Sandi Rewa sudah lama meninggal. Kalau dia masih datang ke negeri ini untuk balas dendam, meskipun Sandi Rewa sudah mati, berarti dia berniat membuat keluarga Rewa membayar harga yang mahal.